Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Muhammad Husin Al-Mukhtar, mahasiswa program studi Akidah dan Filsafat Islam kelas A2. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas tentang filsafat jiwa Ibnu Sina berdasarkan sebuah artikel berbahasa Arab yang teman-teman bisa cek di kolom deskripsi bagaimana wujud utuh artikel tersebut dan informasi lebih lanjut terkait artikel yang saya ambil itu. Namun sebelum kita masuk ke teks utama, ada beberapa kosakata atau mufradat yang kiranya penting untuk kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama ada an-nafsu yang artinya jiwa, kemudian ada turos yang artinya warisan, terus ada ilmu nafsi yang artinya psikologi, kemudian ada kilasiki yang artinya klasik, terus ada alatiniyah yang artinya Latin atau bangsa Latin atau bahasa Latin, kemudian ada utruhat yang artinya tesis-tesis karena ini bentuk jamak dari utruhah ya. Kemudian ada jismun yang artinya tubuh, terus tobi'i artinya alami, kemudian ada ali yang artinya mekanis, kemudian ada al-quwah yang artinya daya atau kekuatan, irodah kehendak atau kemauan, kemudian ada juz'iyat yang artinya khusus atau tertentu atau parsial, kemudian ada kuliyat yang artinya umum, universal atau bisa juga menyeluruh. Kemudian ada mahalun yang artinya kedudukan, karoha yang artinya membenci atau enggan, mutasil yang artinya bertaut atau yang berkesinambungan, kemudian ada muhudun yang artinya sumpah atau janji, qasidah yang artinya qasidah atau sajak, habato yang artinya turun. Nah, setelah kita ketahui beberapa kosakata, sekarang kita masuk ke teks utama. Mari kita mulai. Yatajasadu turasu Ibnu Sina, warisan Ibnu Sina fil falsafatin nafsi, dalam filsafat jiwa, au ilmin nafsil kilasiki atau psikologi klasik, fi maqamil awal, terutama diwujudkan fi kitab Syifa, dalam kitab Asyifa, wa kitab Najah dan kitab An-Najah. Watan dari Juhal Dihil Anawin, judul-judul ini bilatiniyah dalam bahasa Latin, tahta anwani di anima, jatuh dengan judul de anima, alati tani yang berarti utru hati firruhi, tesis-tesis tentang ruh. Waqat ngarafa Ibnu Sina an-nafsa, Ibnu Sina mendefinisikan jiwa ta'dama qasamaha, setelah ia membaginya ila menjadi nabatiyah, nabati, wa hayawaniyah, hewani, wa insaniyah dan insani. Wa ta'nin nafsun nabatiyah, jiwa nabati berarti bi anha, bahwa itu adalah al-kamalul awali, kesempurnaan utama, di jismi tabi'i ahli, bagi tubuh alami mekanis, di hayati bil quwah, yang memiliki kehidupan dengan daya kekuatan, ay al-quwah muwalidah, yakni daya bereproduksi, wal munamiyah bertumbuh, wal ghadiyah dan makan, walati yastati min hilalihim, yang melaluinya bisa tuwalida bergenerasi atau berkembang biak, wa yarbu bertumbuh kembang, wa yataghazza dan makan. Fihini anan nafsal hayawaniyah, sedangkan jiwa hewani ya, yaitu al-kamalul awali, kesempurnaan utama, bijuzai atil jismi, bagi molekul-molekul atau partikel-partikel tubuh, alati yastati
al-jismu tahakuma biha, yang tubuh bisa dikendalikan olehnya, min hilalil iroda, melalui kehendak. Awil kamalil awali, atau kesempurnaan utama, min jihatin ma yudrikul juz'iyat, dari sisi menangkap, menjangkau atau mengakses hal-hal khusus atau hal-hal tertentu sebagian, wa yutaharraku bil iroda, dan bergerak atau bertindak dengan kehendak atau kemauan. Wa ta'nin nafsul insaniyah, dan jiwa insani berarti bi'anha, bahwa ia adalah al-kamalul awali, kesempurnaan utama, li'akli, untuk akal, alazi yastati min hilali, yang melaluinya bisa atafkiro fil umuri min hauli, berpikir tentang hal-hal di sekitarnya. Awil kamalul awali, atau kesempurnaan utama, min jihatin ma yudriku kulliyat, dari sisi menjangkau atau mengakses tadi secara universal atau secara keseluruhan, menyeluruh. Wayu qalu bil ikhtiaril fikri, dan bertindak dengan pertimbangan pikiran atau pilihan rasional. Wakana yujadu tasawurun Ibnu Sina, ada konsepsi Ibnu Sina ngan tasawurin nafsi, tentang konsepsi jiwa, min hilali salasati asilah, melalui 3 pertanyaan. Wahya, yaitu min aina ja'atin nafsu, dari mana datangnya jiwa, dari mana jiwa berasal, wa ma hiyal alaqatul lati tarbitun nafsi bil badan, apa hubungan yang terjalin antara jiwa dan badan, wa ma huwa masirun nafsi, dan bagaimana nasib jiwa itu. Al masalatu khomitotun, permasalahan itu masih samar-samar atau belum jelas, inda Ibnu Sina, yang dari Ibnu Sina. Waqsidatutul ainiyah, dan dalam bentuk qasidahnya atau qasajaknya, ia itu alati takbiru aktsaru min ghairiha, mengungkapkan lebih banyak dari yang lainnya. Anroy Ibnu Sina fil masail salis, mengenai pandangan Ibnu Sina dari ketiga masalah tersebut, 3 rumusan masalah tersebut. Qasidatuhu, qasidahnya atau sajaknya, mukawwanatun min arba'a aksamin, terbagi atau terdiri dari 4 bagian. Yushiru Ibnu Sina fil qismihal awal, nah, Ibnu Sina menunjukkan di bagian pertama, min aina ja'atin nafsu, dari mana datangnya jiwa. Wa yaqulu, dan mengatakan, anha ja'at min mahalin arfa, bahwa jiwa itu datang dari kedudukan yang lebih tinggi, aimin fauqa, yaitu dari atas. Watat, dan dia datang rohman anha, bertentangan dengan keinginannya, wakarihatun lizalik, dan benci akan itu. Izan, oleh karena itu, fawa yakulu, dia mengatakan, karohatu angfatil badan, membenci dan menyangkal tubuh, suma al-fatahu wasta'nasatahu, lalu membiasakannya dan menjinakannya, suma rojat min haitsu atat, kemudian dia itu akan kembali dari tempat datangnya atau asalnya, menjadi murni kembali gitu. Wa antahat rihlatiha, dan perjalanannya berakhir. Ketika sudah murni, berarti perjalanannya berakhir. Yashrahu Ibnu Sina lalik, Ibnu Sina menjelaskan itu, ain masirul nafsi, yaitu nafsi jiwa, fil qismis tsalis, di bagian ketiganya. Wal'an, dan sekarang, fi qismil akhir minal wasidati, di bagian akhir
qasidahnya atau sajaknya itu, yabda'u Ibnu Sina yatasa'alu. Ibnu Sina mulai bertanya-tanya, limadza? Mengapa? Wa yujibu, dia menjawab, annaha habitat hikmati ilahiyah, bahwa dia atau jiwa itu turun karena kebijaksanaan ilahi. Habitat tata'lam syai'a, turun tanpa mengetahui apa-apa, litaudu alimatun bikulli haqiqah, untuk kembali menyadari setiap kebenaran atau setiap hakikat. Nah, poin-poin dari artikel tadi tentang filsafat jiwanya Ibnu Sina itu apa saja? Yang pertama ya, jiwa menurut Ibnu Sina itu adalah kesempurnaan utama bagi tubuh yang memiliki kehidupan dengan daya dan kekuatan. Jadi menurut Ibnu Sina, kalau tubuh itu bisa sempurna karena ada jiwanya. Ketika jiwa itu nggak ada, maka ya tubuh itu ya nggak hidup. Tubuh nggak hidup dan tubuh nggak punya daya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dan Ibnu Sina membagi jiwa menjadi 3 berdasarkan daya-daya yang dimiliki. Jiwa nabati sebagai yang paling dasar itu memiliki daya berupa daya reproduksi, daya bertumbuh, dan daya makan. Sementara jiwa hewani itu punya daya menangkap secara juz'iyat, ya, sebagian-sebagian melalui kehendak, irodah, nafsu, insting, dan bergerak. Dan ada jiwa insani yang berupa daya menangkap secara kuliat yang sudah keseluruhan dan daya berpikir dengan menggunakan akalnya itu. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan bahwa jiwa itu berasal dari kedudukan yang lebih tinggi dari badan atau tubuh. Jadi jiwa kedudukannya lebih tinggi dibanding badan atau tubuh. Ada kesenggangan antara jiwa dan tubuh. Jiwa bertaut dalam tubuh. Poin selanjutnya. Terus jiwa sebenarnya enggan mendiami tubuh, namun bisa menjadi biasa aja. Itu karena terlupa akan janji sebelumnya sebab terbiasa. Jadi jiwa yang mendiami kita manusia itu sebenarnya enggan mendiami tubuh yang fana ini. Untuk hidup di dunia ini itu enggan. Namun kenapa kok kayak nggak ada rasa enggannya lagi gitu? Itu karena jiwa terlupa akan janji sebelumnya. Jadi jiwa itu sudah terlena dengan kebiasaan-kebiasaan di dunia ini, hidup di dunia. Poin selanjutnya, jiwa yang enggan dan menyangkal tubuh akan membawanya kembali pada kondisi murni. Kembalinya jiwa dalam kondisi murni itu adalah akhir dari perjalanan jiwa. Terus kemudian kan di bagian 4 dikatakan kalau kok bisa begitu, mengapa jiwa yang enggan kok realnya ya turun? Karena semua terjadi karena kebijaksanaan ilahi untuk menunjukkan akan kehakikatan, kebenaran hakiki, akan eksistensi Tuhan. Semua itu untuk mengenali Tuhan. Karena itu rangkaian itu tadi bisa terjadi. Demikian tadi pemaparan, pembahasan tentang filsafat jiwanya Ibnu Sina. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.